Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Insya Allah semua dalam keadaan baik ya. Ya, hari ini ketemu lagi dengan Bu Ina dengan pembelajaran PAI. Dan sekarang kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu kita belajar Al-Quran. Oke, Bu Ina sudah punya videonya, jadi kalian bisa simak dan perhatikan baik-baik ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Asyik membaca Al-Quran. Pelajaran 2, kelas 2, semester 1. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, memahami tentang huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhorijul huruf. Yang kedua, melafalkan huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhorijul huruf. Yang ketiga, menghafal dan menunjukkan hafalan Quran surat An-Nas. Yang keempat, memahami pesan-pesan dalam Quran surat An-Nas. Oke teman-teman, Bu Ina mau bertanya nih, apakah kalian sering membaca Al-Quran di rumah? Atau membaca Iqra kalian di rumah? Ya, Alhamdulillah untuk yang sering membacanya. Tapi ada banyak manfaatnya loh ketika kita membaca Al-Quran setiap hari. Selain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita juga bisa menjadi tenang dengan membaca Al-Quran. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas ya surat Al-Quran, yaitu surat An-Nas. Kalian tahu gak? Surat An-Nas itu adalah surat yang terakhir di dalam Al-Quran. An-Nas memiliki arti manusia. Sekarang kita baca sama-sama yuk. Boleh kalian mengeluarkan suaranya ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Surat An-Nas memiliki arti yang pertama, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Yang kedua, Raja manusia. Yang ketiga, sembahan manusia. Yang keempat, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Yang kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang keenam, dari golongan jin dan manusia. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah mengeluarkan suaranya. Sekarang kita lanjut yuk. Sebelum kalian menghafal surat An-Nas, Bu Ina punya permainan tepuk tangan untuk melatih agar kalian mengingat arti, jumlah, serta kota di mana diturunkannya surat An-Nas. Kita mulai ya. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut yuk. Bu Ina punya lagu loh tentang sebelum baca Al-Quran. Kita akan menyanyikannya dengan menggunakan irama lagu sebelum kita makan.
Kalau kalian tahu, bisa ikuti ya, kita bernyanyi bersama ya. Oke, kita mulai. Sebelum baca Al-Quran, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah, mengingat pada Tuhanmu. Sebelum baca Al-Quran, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa, ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa, baca basmalah bersama. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa, ayo baca basmalah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah ikut bernyanyi. Sekarang kita bahas sedikit ya tentang surat An-Nas atau tentang isi Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Orang Islam wajib loh mengimani Al-Quran. Iman itu artinya kita percaya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Surat An-Nas termasuk ke dalam surat Al-Quran yang terakhir. Artinya dia ada di urutan ke-114. Teman-teman tahu nama An-Nas diambil dari kata surat An-Nas sendiri loh. Ada di ayat pertama yang bunyinya Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ada kata An-Nas. An-Nas berarti manusia. Surat An-Nas termasuk dalam golongan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Dan terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas diturunkan bersamaan dengan surat Al-Falaq. Teman-teman, sebelum membaca ayat Al-Quran, kita biasakan ya membaca ta'awuz dan basmalah. Bacaan ta'awuz adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan dilanjut basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sekarang kita bahas yuk pesan dari Quran surat An-Nas. Sebelum kita bahas, Bunda mau bertanya, kalian tahu tidak? Ada surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Kalau kita baca artinya ternyata kedua surat ini memiliki hubungan. Dan kedua surat ini juga disebut sebagai Al-Mu'awwidzatain. Kenapa? Karena kedua surat ini mengandung ta'widz atau perlindungan. Perlindungan dari siapa? Ya, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan. Ternyata di sekeliling kita itu banyak loh kejahatan. Apalagi di dalam surat An-Nas, kejahatan itu ternyata datang ke dalam jiwa manusia. Dari apa? Ternyata dari bisikan-bisikan, baik bisikan dari jin ataupun manusia. Maka berhati-hatilah teman-teman, jika hati kita dalam kondisi gelisah, takut, atau kita sedang marah, maka cepat-cepatlah kita berdoa. Karena di situ ternyata hati kita sedang dikuasai oleh setan atau dikuasai jin. Maka cepat-cepatlah kita berlindung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah kita sudah di akhir pembelajaran. Terima kasih ya yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Dan jangan lupa ya untuk menghafal Quran surat An-Nas dan surat Al-Falaq supaya
hati kita terjaga dari segala macam kejahatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi. Dadah.